Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kurikulum dan staf dalam pengajaran yang telah berhadir pada kegiatan kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mensosialisasikan 3 modul sekolah penggerak. Sebagai langkah awal, kita menyinggung sedikit sekolah penggerak yang sudah kita lakukan ataupun sedang kita lakukan di SMA Negeri 2 Aceh Baradaya, di mana SMA Negeri 2 Aceh Baradaya ini telah melakukan kegiatan sekolah penggerak tepat tahun ini sudah 2 tahun, dan di awal tahun ajaran nanti sudah melakukan semua tahapan tingkat sampai ke kelas 3 ataupun kelas 12 itu sudah kita laksanakan secara penuh. Jadi di sini juga kita menyinggung sedikit tentang terjadinya perubahan kurikulum. Jadi dulu sebelum kegiatan kurikulum Merdeka ini kita lakukan, kita masih ada menggunakan kurikulum KTSP yang baru-baru ini merupakan angkatan terakhir yang masih melakukan kegiatan kurikulum KTSP. Dan insya Allah pada tahun ini, mulai bulan Juli tahun 2023 ke depan, kita sudah secara utuh dan penuh menggunakan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 2 Aceh Baradaya. Nah, di sini bagaimana hubungannya, keterkaitan antara kurikulum dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan visi misi tentang tujuan sekolah. Maka di sini kita akan memperkenalkan ataupun dari kegiatan proses yang kami lakukan sekarang ini ada diberikan beberapa modul kepada kami, dan hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai langkah awal kita dalam menentukan dan melakukan langkah kegiatan di sekolah kita ini. Jadi di sini bisa kami sampaikan atau kami informasikan di awal bahwa kita harus adanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu modul yang memang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adanya modul pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang ketiga adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi 3 modul ini merupakan landasan awal dan sebagai pedoman bagi kita untuk melakukan kegiatan sebagai salah satu sekolah penggerak yang ada di Aceh Baradaya ini. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting menurut kami yang perlu kita pahami bersama. Jadi untuk kegiatan ke depan kita juga perlu langkah-langkah lebih baik dalam rangka mewujudkan kegiatan ini melalui forum raker ataupun rapat kerja. Apa yang harus kita lakukan, apakah visi dan misi sekolah kita yang lalu itu masih relevan dengan kondisi sekarang ataupun kurang relevan. Jadi itu ada aturan yang sudah diatur di panduan modul ini. Jadi ini merupakan tugas kita bersama sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh yang bisa dijadikan sebagai pedoman kita depan. Kami mungkin sebagai kepala sekolah juga perlu masukan dan kita diskusikan bagaimana tentang kegiatan ini yang harus kita lakukan, dan mohon saran ataupun masukan yang memang perlu kita lakukan untuk proses kedepannya. Terima kasih. Kami selaku yang dipercayakan di kurikulum menyambut baik apa yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana sekolah harus lebih siap lagi untuk melakukan transformasi kurikulum terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak. Untuk ini Pak, saya rasa menurut saya hal pertama yang harus segera kita lakukan adalah kita menilik kembali visi kita, karena visi merupakan menjadi sasaran atau goal kita membawa kemana anak-anak di sekolah kita ini, atau menjadi goal yang harus kita capai pada pendidikan. Jadi visi tahunan di awal pelaksanaan sekolah penggerak sudah disahkan, sudah kita lakukan revisi. Akan tetapi karena mungkin pemahaman saat itu belum komprehensif, belum holistik, jadi semua mengambil satu kata di ujung, profil pelajar Pancasila. Ternyata setelah dalam perjalanan ini dan apa yang saya Bapak sampaikan tadi, bahwa dapat kita ambil sebuah pelajaran di profil itu bukan harus semua kita mengambil ke-6 profil pelajar Pancasila, tapi yang menjadi ciri khas dari sekolah kita mau dikembangkan seperti apa, sehingga kita memiliki daya jual kepada konsumen
misalnya sekolah kita, oh lebihnya di sini, sekolah ini menitik beratkan pada dimensi ini. Jadi saya rasa menjadi langkah awal kita itu mendidik kembali visi sekolah kita. Untuk selanjutnya kami juga perlu sedikit mungkin perlu bertanya ataupun mohon masukan terkait dengan kurikulum profesional siswa pendidikan, kemudian pembelajaran asesmen, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kan dalam kegiatan sekolah bergerak kan kita melakukan kegiatan proyek. Jadi hal ini mungkin ada nggak sedikit gambaran atau masukan kepada kami terkait dengan kegiatan proyek yang kita lakukan di sekolah kita ini. Kepada Bapak Ibu mohon saran dan informasinya untuk kami jadikan sebagai sebuah pedoman ataupun sebagai landasan untuk kegiatan kita ke depan. Baik Pak, izin berbicara. Saya di sini berbicara selaku koordinator proyek. Seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini merupakan program kokurikuler yang tercakup dalam kurikulum operasional sekolah kurikulum Merdeka. Jadi alhamdulillah kita sudah berjalan 2 tahun Pak proyek ini dengan tema yang di kelas 10 itu dulu ada 3 tema. Kita pakai kearifan lokal, kemudian ada kewirausahaan dengan gaya hidup berkelanjutan ya Bu Herehan ya. Kemudian ketika naik ke fase F, kita menambah dengan 1 tema lagi dengan suara demokrat. Jadi untuk pembagian jamnya tersendiri untuk proyek itu dia diintegrasikan dengan pembelajaran di dalam kelas Pak, dengan alokasi waktu yang memang sudah ada per semesternya kita sudah bagi di raker awal tahun kemarin itu. Dan alhamdulillah proyek ini sudah berjalan lancar, dan ini sebentar lagi kita akan mengadakan yang namanya Expo Project Pak untuk tahun kedua di sekolah kita. Oke, terima kasih Ibu Surya yang sudah memberikan sebuah gambaran secara umum kepada kami, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini sudah berjalan sebagaimana arahan dan panduan yang kita pelajari dan Bapak pelajari selama ini, dan harapan kami semoga kegiatan proyek itu kita laksanakan secara kontinu sesuai dengan panduan daripada kurikulum Merdeka Belajar.